Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mukhlas Ansori, pengajar Bahasa Indonesia di BPKU. Selamat datang di kuliah daring Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kita sebut dengan OIB. OIB itu merupakan satu pedoman yang akan digunakan dalam penulisan, baik ketika menulis makalah, menulis skripsi, juga dalam membuat laporan. Kalau didefinisikan, ejaan itu merupakan keseluruhan aturan mengenai bagaimana melambangkan bunyi ucapan, hubungan antar lambang-lambang itu, cakupannya antara tentang pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Huruf kapital. Awal kalimat pasti kita gunakan huruf kapital sehingga tidak boleh menulis PH larutan ini adalah 6, P kecil, H besar. Karena lambang kimia pH adalah P kecil, H besar. Tidak bisa P-nya dibesarkan juga. Yang kedua, kalimat langsung. Ya. Mereka berhasil meraih juara pertama, kata dia. Berarti kan tanda bacanya. Mereka diawali dengan tanda petik pembuka, sampai juara pertama, koma, tanda petik penutup, baru kata dia. Kalau yang berkata di depan, dosen berkata, koma, tanda petik pembuka, selesaikan makalah Anda minggu ini, ada tanda seru di situ, dan tanda petik penutup. Nah itu, di antaranya dalam pemakaian tanda baca di situ, perlu Anda perhatikan. Dan yang ketiga, nama Tuhan, kitab suci, kata ganti untuk Tuhan, ya, seperti kata Tuhan itu sendiri, hambamu, kalau umumnya menggantikan Tuhan, juga ditulis dengan huruf kapital, ya. Al-Quran, nama agama, juga ditulis dengan huruf kapital. Gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, ya, tulis dengan huruf kapital. Oke, nama orang misalnya, ada Nabi diikuti namanya, Nabi Ibrahim, Haji Agus Salim. Yang kelima, nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Perdana Menteri Malaysia, Gubernur Jawa Barat, nah itu juga menggunakan huruf kapital. Nama orang, contoh Arif Satria, kemudian juga julukan, nama julukan juga ditulis dengan huruf kapital. Tapi sebagai catatan, nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran itu tidak dikali diesel. Juga untuk penulisan nama bin, anak dari itu ya, yang bermakna anak dari, bin, binti, woru, fan, ya, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Naufal Afif bin Suinarno, Dr. Van Hen, juga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, ya, ditulis dengan huruf kapital, hanya namanya saja. Nama tahun, bulan, hari, hari raya, peristiwa sejarah. Ya, tahun Hijriah, bulan Mei, Perang Dunia Kedua, itu peristiwa sejarah. Nama geografi yang bukan nama diri, ya, tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Ya, sungai, teluk, pada kalimat berlayar ke teluk mandi di sungai, tidak perlu ditulis dengan huruf kapital, karena itu bukan nama geografi.
Nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis juga tidak perlu ditulis huruf kapital. Jeruk Bali, kacang Bogor. Tapi perhatikan pada penulisan nama ilmiahnya, Citrus maxima, C-nya kapital, maksimanya kecil, tapi ditulis dengan huruf miring. Kemudian nama geografi yang disertai nama jenis tidak dikontraskan, dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain. Kita mengenal berbagai macam gula, misalnya gula Jawa, gula pasir, gula aren. Ini juga tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Kunci Inggris, kunci tolak, kunci ring, ya, mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Madura. Selain film Hong Kong, film Korea, film Jepang, mahasiswa vokasi menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Ini beberapa contoh penggunaan huruf kapital pada yang bukan nama jenis. Nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, ya, kecuali kata tugas, ya, tulis dengan huruf kapital. Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab, Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, menunjuk hubungan kekerabatan Bapak, Ibu, atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Ya, Pak, Bu, nah ini sapaan. Tapi kalau orang itu, paman saya, itu bukan sapaan. Bu, saya akan melaporkan hal ini kepada Bapak. Nah ini dua-duanya sapaan. Silakan duduk, Dek, kata orang itu. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Ini juga contoh untuk sapaan. 12. Huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Perhatikan pada penulisan singkatan gelar di situ ada sarjana hukum, sarjana kesehatan masyarakat, Master of Arts, kemudian ada Kiai Haji, ada pendeta, daeng, datuk, ya, sultan, ST saja, T-nya kecil, itu bagus. Doktor, D besar R kecil, ya. Kemudian ada profesor, P besar, ya, P saja yang besar di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Saya mau buku pengantar pertanian karangan Andi Hakim. Majalah peternakan banyak memberikan informasi tentang unggas. Peternakan ditulis dengan huruf miring. Huruf miring juga digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, kelompok kata dalam kalimat. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Itu diberikan huruf miring untuk memberikan suatu penegasan. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Lepas tangan itu ditulis dengan huruf miring untuk memberikan suatu pengkhususan atau penegasan. Perhatikan penulisan nama ilmiah atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah. Nama ilmiah manggis adalah Garnesia mangustana. G-nya besar, M-nya kecil pada mangustana, dan tulis dengan huruf miring. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Termasuk kalau kita mengambil kata dalam bahasa asing atau bahasa daerah tapi belum diserap, itu juga ditulis dengan huruf kapital. Catatan, ada nama diri seperti nama orang, nama lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Juga dalam naskah tulisan tangan atau mesin ketik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah.
kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia juga ditulis dengan huruf miring. Itulah beberapa penjelasan tentang pemakaian huruf kapital dan huruf